Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel Kang FCK. Kali ini saya ingin mereview sebuah bilah pisau mereknya Tramontina untuk yang tipe profesional master ya. Kali ini Tramontina pisau untuk apa ini, boning ya, pisau untuk boning. Untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih yang versi atau tipe 6 inch, jadi bilahnya panjangnya kurang lebih 16 cm. Kemudian untuk handlenya, pegangannya ini kisaran kalau Tramontina itu rata-rata di 13-14 cm ini. Kali ini saya tidak ingin membahas terlalu detail tentang ketajaman dan sebagainya, tapi saya ingin membahas yang mungkin jarang diuraikan atau dibahas oleh para reviewer atau yang sering mengupas tentang pisau. Yang pertama dari sisi merek Tramontina. Untuk Tramontina sendiri kita tahu ini cukup terkenal, cukup banyak dipakai, digunakan. Cuma di pasaran itu ada juga yang beredar beberapa merek Tramontina, tapi yang mohon maaf yang KW ya, tidak asli. Nah, ini kebetulan saya tidak ada pembandingnya yang KW, tapi dari rujukan yang saya terima atau yang saya dapatkan, beberapa informasi yang saya peroleh, salah satu ciri khas Tramontina yang asli itu pertama ini ada logo gambar dagingnya ini, yang ada gambar ini, gambarnya lebih jelas dan halus ya, gambarnya jelas dan halus. Kalau yang KW ada gambarnya juga, tapi gambarnya terlalu kasar, gambarnya terlalu mencolok ya. Kemudian ada logo ini, logo NSF atau singkatan dari National Sanitation Foundation. Nah, apa itu NSF nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua ini ada logo ini apa? Tulisannya ini kelihatan nggak ya? Nah, Protect Antimikrobiana, ini logo Protect Antimikrobiana atau antimikroba. Kemudian di bungkus yang sebaliknya ini ada barcode, ada logo barcode sekaligus seri pisau jenis apa ya, apa seri berapa. Terus ada juga ini apa, gambar atau bendera Brasil. Ini kalau dari sisi bungkus ya, ada bungkusnya seperti ini. Untuk yang merek yang KW itu tidak ada ini, kemudian juga tidak ada seri ini dan ini. Ini beberapa ciri khas yang barangkali teman-teman bisa cermati untuk membedakan merek KW dan merek apa yang asli. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini saya tidak punya yang versi KW-nya. Kemudian dari sisi bilah teman-teman, dari sisi bilah ini kalau yang versi yang asli ini, ini kelihatan nggak? Ini ada markingnya. Marking pertama ini ada tulisan stand free, tidak hanya stand free high carbon. Jadi stand free high carbon itu apa, coba nanti kita bahas. Kemudian ada juga tadi logo NSF, National Sanitation Foundation, dan yang ini marking yang terakhir adalah ada semacam logo gambar apa ini, gambar seperti gambar catur ya, bidang papan catur. Nah, ini kalau dari sisi bilahnya. Kemudian ketebalannya itu juga berbeda antara ketebalan bilah yang KW dengan yang asli. Ini kalau untuk ketebalan bilah skinning memang tidak setebal bilah untuk bacer ya, untuk sembelih ya, tapi karena mungkin untuk kelenturan juga. Nah, coba kita lihat berapa ketebalannya. Ya, kalau saya ukur menggunakan alat ini, ketebalannya kurang lebih di 1,6 mili. Kemudian untuk lebar bilahnya berapa ya? Lebar bilah 1,4 mm atau 2 cm ya. 2 cm lebar bilahnya. Panjang ini sekitar 16 cm panjangnya. Ya, untuk panjangnya 16 cm ya. Kira kisaran 16 cm, mendekati 16 cm ya, dari handle sampai ujung ketajamannya itu 16 cm. Kalau yang handlenya 13-14 kalau nggak salah, ya betul kan, 13-14 cm. Itu kalau dari sisi penampakan atau fisik bilahnya ya. Kemudian kalau dari sisi handlenya ini berbahan polypropylene yang berwarna putih tulang ya, berwarna putih tulang. Kalau yang KW putihnya agak lebih cerah. Kalau ini putih tulang. Kemudian finishing antara bilah dengan handle ini sangat rapi ya, tidak ada lubang. Ini mungkin untuk menghindari terjadinya apa ya, mungkin kalau pas dipakai terutama untuk proses skinning dan sebagainya itu, ini menghindari ada darah yang masuk mungkin, atau
cairan atau apa yang bisa menyerap ke dalam bilah sehingga menimbulkan korosi dan sebagainya. Ini sangat rapi kalau yang versi aslinya. Nah, kemudian untuk harga sendiri ya tentu pasti berbeda antara harga yang KW dengan yang asli. Ini kalau yang harga asli ini saya dapatkan di toko online, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Ini kisaran di harga 95, 98 atau berapa, tapi kurang dari 100.000. Kalau yang versi KW mungkin jauh lebih murah daripada itu. Mungkin itu teman-teman sekilas tentang perbedaan antara KW dan apa yang asli. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang ini NSF ya. Pertama, apa sih NSF? Kenapa kemudian logo NSF ini juga dicantumkan oleh Tramontina? Sependek yang kami ketahui, NSF sendiri itu adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1944 yang bertujuan untuk menciptakan standar keamanan pangan dan sanitasi. Nah, dulu di tahun 1944 itu di daerah Michigan, Amerika Serikat, di sebuah perguruan tinggi di sana ada 3 orang ilmuwan yang bernama Henry Vaughan, Nathan Sinai, dan Walter Schneider itu mendirikan kegiatan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sanitasi yang lebih baik. Lalu kemudian pada tahun 1990-an NSF berkembang menjadi sebuah pusat kolaborasi keamanan dunia dan pengolahan air minum oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan memberikan diberikan akreditasi kepada NSF oleh American Standard Institute atau ANSI. Di tahun 2010-an NSF kemudian meluncurkan program baru yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik, peralatan dapur rumah tangga, serta kualitas keamanan dan kinerja suku cadang alternatif otomotif. Jadi tentu saya yakin pihak produsen Tramontina ya tidak main-main ya untuk mencantumkan logo NSF ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari produk dari Tramontina sendiri. Tramontina sendiri sebenarnya tidak hanya produk aslinya itu tidak hanya bilah peso ya. Kalau teman-teman mau mengunjungi di website resminya Tramontina, di situ juga banyak produk-produk yang lain, termasuk produk-produk rumah tangga, alat-alat rumah tangga, ada dapur, panci, wajan, dan beberapa peralatan masak lainnya. Dan ini semuanya sudah mendapatkan standar NSF ini. Ini berarti menjadi satu hal yang perhatian secara khusus oleh pihak Tramontina karena keinginannya untuk menjaga higienitas dan kualitas dari produknya sendiri. Kemudian dari bahan poliproplen ini atau bisa disingkat dengan bahan PP, plastik PP ini merupakan sebuah termoplastik yang terbuat dari kombinasi monomer propilena atau sebuah bahan yang plastik yang dia mudah dibentuk pada saat suhu tinggi, tetapi kalau suhunya sudah kembali rendah dia bisa menjadi cukup keras. Namun ada kelebihannya, meskipun dia dibuat dari bahan plastik tapi dia sangat kuat dengan beban yang sangat ringan, sehingga kalau untuk dipakai sebagai handle sebuah pisau sebenarnya ini sangat affordable ya, karena pisaunya menjadi tidak terlalu berat, ringan, dan bahannya kuat. Di samping itu juga bahan poliproplen ini awet dan tahan terhadap berbagai macam benturan. Kemudian juga tahan terhadap air dan kelembapan, sehingga bahan poliproplen bisa tahan terhadap korosi, jamur, bakteri, dan pembusukan. Nah, mungkin kenapa itu di sini kemudian disebutkan mampu atau terdapat bahan antimikrobakteria. Nah, mungkin itu teman-teman sekilas tentang Tramontina. Kalau untuk ketajaman standar teman-teman, baik yang berbagai macam merek pisau itu, dan kalau memang ingin lebih tajam apalagi untuk dipakai untuk kegiatan hari raya Idul Kurban besok ya, saran saya tetap sebaiknya diasah ulang supaya ketajamannya lebih maksimal. Jadi mungkin teman-teman bisa yang berprofesi sebagai jagal atau besok yang aktif di kepanitiaan juga bisa lebih ringan dalam hal bekerja menjalankan tugasnya di kepanitiaan kurban. Baik, saya kira itu teman-teman sekilas tentang review pisau Tramontina. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.